Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatur Rahyaan, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya akan menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang 1945 dan 36 butir-butir Pancasila yang terkandung dalam 5 sila dalam Pancasila. Yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang amandemen. Perlu teman-teman ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau revisi. Berikut adalah jumlah kali amandemen yang telah dilakukan beserta periode kepemimpinan presiden pada saat itu, yaitu amandemen pertama. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan jumlah 14 kali perubahan. Amandemen ini dilakukan oleh periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dengan jumlah 14 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita sapa dengan Gus Dur. Kemudian amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, yaitu dengan jumlah 11 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian amandemen keempat. Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002 dengan jumlah 19 perubahan. Amandemen ini dilakukan pada periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri juga. Jadi teman-teman, perubahan-perubahan dalam 4 kali amandemen tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. Amandemen Undang-Undang 1945 yaitu bertujuan untuk apa? Yaitu bertujuan untuk menjawab tuntunan perkembangan dan kebutuhan negara serta masyarakat Indonesia seiring dengan perubahan zaman. Jadi bisa kita menarik kesimpulan bahwa amandemen ini dilakukan sesuai dengan perubahan zaman yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian teman-teman, selanjutnya yaitu tentang 36 butir-butir Pancasila, yaitu saya akan menjelaskan 36 butir-butir Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yakni percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua, hormat menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terjalin kerukunan hidup. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kemudian yang keempat, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang tujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, satu, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima teman-teman yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian teman-teman kita beranjak ke sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu dalam amandemen tersebut, amandemen pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain
atau memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bersama. Kemudian yang ke-10 yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kemudian yang terakhir yaitu di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu di dalam butir tersebut yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu satu, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan